dan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Untuk memulai awal pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya Salman memimpin dulu. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mau tak kalau kita ice breaking dulu? Karena ini kan jam rawan ngantuk. Ya. Tegaklah dulu. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, kaki, lutut, pundak, kepala, pundak, kepala. Siapa yang salah? Nyanyi Pak. Terus F5. Jangan pernah dengerin omongan orang. Kuat-kuat ya diriku, tumbuh lebih baik. Semangat diriku, sukses ya. Jadikan omongan itu motivasi. Jangan insecure, semangat. Pasti bisa tercapai. Pasti bisa menghadapi semuanya. Semangat. Jangan menyerah diriku. Jangan menyerah sampai sukses. Semangat sampai sukses. Semangat diriku. Kuat-kuat sampai diriku. Coba diri senyum. Love yourself. Jangan lupa ibadah, berjuang, terus berkembang. Semangat, sukses, jadi lebih baik. Kami bisa. Semangat terus. Sukses bertahan depan. Bisa jadi diri sendiri. Jangan takut. Tak kuat. Jadi lebih baik. Semangat yang harus dalam jangan takut mengambil keputusan. Dari game yang kita lakukan tadi untuk menasehati diri, ada maknanya di situ. Siapa yang bisa jelaskan? Tunjuk tangan. Ini harus aktif nih. Tunjuk tangan. Ayo. Menurut saya pribadi, untuk berkembang itu kita harus memiliki kepercayaan kuat dan juga motivasi dari diri sendiri. Oke. Yang utama dan paling utama itu kita fokus dan tidak harus memikirkan perkataan orang lain. Bahkan kita harus fokus sama diri kita. Nah, ketika fokus kita itu diganggu, maka kita aja harus percaya sama diri kita sendiri. Oh iya betul. Tepuk tangan dulu. Sebelah sini ada lah. Ada lah. Tunjuk tangan lah. Kamu udah tahu makna dari kamu nasihati diri sendiri? Tahu. Nah, coba. Sudah ya? Oke. Nah, dari gambar ini
Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Ayo, bawa lagi. pertama, dan gambar tersebut ada teks yang menyatakan bahwa for a fair selection everybody has to take the same except please climb the tree. Apa tuh artinya? Untuk seleksi yang adil, maka semua orang harus mengambil ujiannya sama. Tolong panjat pohon itu. Tapi kan di situ ada hewan yang paling pandai memanjat itu monyet, sedangkan pingvin, gajah, ikan, anjing, siu, anjing laut, terus burung mereka tidak bisa memanjat. Jadi untuk dikatakan bahwa seleksi itu adil tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena itu tidak adil dan tidak sesuai dengan kemampuan hewan-hewan itu. Betul, betul. Ada yang lain lagi tak? Hah? Setuju baik sih. Intinya adil Pak. Karena tidak semuanya bisa. Hah? Jawabannya samain baik. Sama kita. Sudah nih. Sama kita. Juga kata kami Pak. Tidak, jadi ada lagi tak penjelasannya? Hah? Masih dulu? Apa Bu? Nah, berarti yang sekarang terjadi di kelas kita nih, merasa tak kamu? Rasa. Kita menganggap diri kita dengan hewan bukan. Cuman kita sekarang ini pasti berbeda-beda cara nangkap pelajarannya. Ya. Nah, Ya. kalau guru menyampaikannya jadi sama ratu baik. Ya. Kira Ya. mungkin ada yang rajin masuk sekolah nih, ada yang rajin sakit, ada yang setiap Jumat ada masuk, ada tak? Karena kita punya PR masing-masing dalam kelas nih, ya kan? Oke, Ki, lanjut Ki. Nah, di sini gaya belajar visual. Coba gaya belajar visual dibaca dengan Dania. Satu, gaya belajar visual atau visual learner. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Yang kedua itu senang membaca dan mencatat. Yang ketiga, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, video, Illustrate atau slide presentasi. Yang terakhir, saat memahami pelajaran cenderung mengembangkan dalam pikirannya strategi pembelajaran yang efektif. Gunakan gambar, peta konsep, video, dan infografik. Terus, murid membuat catatan warna-warni. Oke, ini kan berarti gaya belajarnya dengan melihat nih, melihat. Contohnya kamu olahraga, berarti bapak guru yang mengajar olahraga mempraktekkan langsung dah. Ya. Kalau sekarang materi kamu apa? Pasti. Oh, bukan ya? Pasti. Bola besar, Pak. Oh, biasa. Ya. Tapi kamu nengok dulu kan? Ya. Baru bisa kan? Ya. Jelaskan yang gaya belajar auditori. Siapa? Pra. Gaya belajar auditori atau auditori yang lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strategi pembelajaran yang efektif yaitu gunakan diskusi tanya jawab, rekaman suara atau edukatif, barang murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak nih? Apa yang dimaksud? Yang lain lah. Kalau kita yang dari belakang nih, sini terus nih. Yang ini, ini kan pendiam nih. Ada tak? Masa nggak bisa? Tuh. Kita dengan mendengar sudah bisa. Coba. Jadi auditori ini kita belajar dengan cara yang pertama itu kita mendengar. Kita tuh harus mendengar. Jadi kita tidak bisa seperti dalam keadaan berisik.
namanya saja audiotori. Jadi dia menggunakan audio untuk belajar. Kemudian kita melihat YouTube, itu mereka akan lebih paham dibandingkan mereka mencatat. Mereka seseorang yang tidak ingin mencatat dan tidak ingin mengamati, tapi hanya ingin mendengar. Ibaratnya dia dengan pendengaran B sudah Ya. jelas. Udah paham. Nah. Tidak perlu udah Kinestetik siapa? Coba Rangga maju nggak? Maju nggak? Maju nggak? Maju nggak? Silakan nggak? Oke. Besar nggak? Nah di situ tegak. Tiga apa? Belajar kinestetik, learner. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Bisa lah, enggak? Jelas ini. Bisa. Hah? Coba. Mana? Gaya belajar kinetik adalah gaya belajar yang melibatkan praktek langsung dalam pembelajaran. Biasanya ini digunakan dalam pembelajaran olahraga, yang mana setiap siswa harus merasakan langsung bagaimana melakukan olahraga yang dilakukan. Biasanya juga kalau untuk pembelajaran selain di luar olahraga, mungkin bisa jadi menulis yang direspon langsung dari Nah nih, mengenali potensi karir masa depan. Ada tak yang cita-citanya ingin menjadi mekanik? Ada tak? Ada tak? Ini ya, ini panjang nih, mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Siapa? Tunjuk tangan. Apa Pak? Dan apa kamu ya? Tergantung takdir Tuhan Pak. Yang ini gini, maksud saya itu kamu tuh dari sekarang ini kan sudah kelas 11 nih, pasti sudah memikirkan ke depan. Ya. Pasti kamu sudah melakukan jenjang karir. Dari sekarang ini kamu sudah berencana untuk jadi guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Siapa? Yang terakhir, akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Ada? Ada. Dari antara ini tadi siapa yang udah tunjuk tangan? Yang udah tunjuk tangan? Kira? Oke, ini untuk mengenali potensi karir masa depan. Sekarang ambil kertas satu lembar. Hai, malah Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi. Nah, dari pelajaran kita hari ini, untuk Bapak mengenalkan jurus BK hebat, yang Bapak ambil adalah jurus 1, kenali potensi. Mungkin dari ini semua, siapa yang bisa memberikan makna dari pelajaran kita hari ini? Coba tunjuk tangan. Oke, Maimunah. Baik Pak, dari kenali potensi itu di usia kita sebentar lagi akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Ada baiknya kita lebih mengenal terlebih dahulu potensi seperti kita dan juga bakat kita, apa yang ingin kita lakukan di masa depan, sehingga nantinya di kemudian hari kita akan semakin mantap dengan apa yang kita pilih dan juga tidak akan ada juga penyesuaian di kemudian hari. Selain itu, untuk saat ini salah satu hal terbaik untuk
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi